وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa sallallahu ala khairi khalqihi ajma'in Muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ikhwan wa akhwat sekalian, alhamdulillah Allah masih memberi taufik dan kemudahan bagi kita untuk menghadiri
kajian tadabbur Quran, melanjutkan kajian yang telah lalu terkait dengan sifat-sifat dan perilaku manusia-manusia istimewa yang Allah gelari mereka dengan ibadur rahman, di mana ada 13 sifat, 13 perilaku yang mencirikan mereka, dan 8 dari ke-13 sifat dan ciri itu sudah kita bicarakan pada pertemuan yang sebelumnya. Kita akan melanjutkan pada uraian selanjutnya terkait dengan sifat-sifat dan perilaku mereka. Ayat ke-72 dari surat Al-Furqan menjelaskan 2 sifat tambahan, 2 perilaku mulia ibadur rahman. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir la'inir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwalladzina la yashhaduna az-zur wa idza marru bil laghwi marru kirama. Hamba-hamba Allah yang Allah sebut dengan ibadur rahman itu adalah mereka yang la yashhaduna az-zur, tidak yashhaduna az-zur. Ada 2 kata pada sifat ke-9 dan sifat ke-10, pada perilaku ke-9 dan perilaku ke-10 yang akan kita bicarakan dalam kesempatan siang hari ini. Ada 2 kata pada sifat dan perilaku ke-9 itu yang perlu kita fahami maknanya. Pertama adalah kata yashhadun, dan yang kedua adalah kata az-zur. Mereka adalah orang-orang yang tidak yashhadun az-zur. Pengertian dari kata yashhadun, kata yashhadun diambil dari kata kerja syahida yashhadu. Kata dasarnya adalah asy-syahadah. Dia memiliki 1 dari 2 makna, bisa mewakili dari kata tersebut. Pertama, yashhadun artinya memberikan kesaksian, bersaksi. Sehingga kata zur pada ayat itu adalah bermaknakan kepalsuan, sesuatu yang dusta, memberikan kesaksian palsu. Ibadur Rahman adalah orang-orang yang tidak akan pernah memberikan kesaksian palsu. Dia akan selalu hadir memberikan kesaksian-kesaksian yang jujur, baik menguntungkan dirinya, menguntungkan kliennya, menguntungkan temannya, atau merugikan. Dia akan hadir memberikan kesaksian yang jujur, apa adanya dia akan berikan kesaksian itu. Sehingga kata yashhadun adalah bersaksi, artinya bersaksi. Seakan kata atau penggalan ayat ini walladzina la yashhaduna syahadataz zur, yaitu orang-orang yang tidak memberikan kesaksian palsu. Ada kata syahada yang dikira-kirakan ada pada potongan ayat tersebut sebelum kata zur, walaupun dalam ayatnya tidak ada walladzina la yashhaduna zura, tetapi ketika kita maknai yashhad adalah memberikan kesaksian, maka maksudnya memberikan kesaksian palsu. Yashhaduna syahadataz zur. Tentu memberikan kesaksian dibenarkan ketika seorang menyaksikan
peristiwa tertentu, bukan katanya, bukan analisa, namun adalah sesuatu yang dia saksikan dengan mata kepala dia dengar dengan telinga dia, atau dengan sarana-sarana yang akan menghadirkan, yang akan mendatangkan kepastian pengetahuan tentang sesuatu yang dia akan bersaksi tentangnya. Jadi ciri dari ibadur rahman tidak pernah memberikan kesaksian palsu, dan ini tentu sangat penting dalam pengadilan Islam. Sesuai dengan aturan dalam Al-Quran, banyak hal yang akan ditetapkan berdasarkan kesaksian para saksi. Allah Subhanahu wa ta'ala dalam banyak ayat mengecam orang-orang yang memberikan kesaksian palsu dan memuji orang-orang yang memberikan kesaksian jujur. Jangan karena hubungan pertemanan antara kita dengan orang tertentu menjadikan kita tidak jujur dalam memberikan kesaksian. Karena itu bagian dari kadzib, bagian dari dusta. Makna kedua dari kata atau penggalan ayat walladzina la yashhaduna zur, yashhadun artinya menghadiri. Zur artinya kepalsuan, kebatilan yang dikemas sehingga terkesan dia adalah kebenaran. Ada zur, bukan kadzib maknanya, tidak khusus maknanya bohong, kesaksian palsu, tetapi makna zur adalah kepalsuan yang dikemas sedemikian rupa sehingga terkesan seakan ia adalah kebenaran, keburukan yang dikemas seakan dia adalah kebaikan. Kata zur dengan pengertian demikian untuk pemaknaan yang kedua, hamba-hamba Allah yang Allah gelari dengan ibadur rahman juga tidak menghadiri majlis yang di dalamnya ada kepalsuan, ada kebatilan, ada hal-hal yang menyalahi aturan Allah. Dia tidak akan pernah hadir. Jadi ada dua kemungkinan pemaknaan terkait dengan walladzina la yashhaduna zur. Allama Tabatabai rahmatullah alaih, beliau mengatakan bahwa pengertian ayat itu terbuka untuk kedua makna tersebut. Ayat itu bisa jadi dimaknai dengan makna yang pertama sesuai dengan makna bahasa juga tepat. Kalau kita maknai dengan makna yang kedua juga tidak menyimpang dari makna bahasa, sehingga kedua-duanya terbuka kemungkinan bahwa itu yang dimaksud dengan firman Allah tersebut, walladzina la yashhaduna zur. Walaupun kata Allama Tabatabai, bagian akhir dari ayat ini, ayat ke-72, lebih mengarahkan kita untuk memilih makna yang kedua, yaitu bukan memberikan kesaksian palsu tetapi tidak menghadiri majlis-majlis zur. Apa item di antara majlis az-zur? Sebagian riwayat menyebutkan termasuk dari cakupan makna zur yang begitu luas itu adalah al-ghina, nyanyi-nyanyian yang diiringi dengan musik-musik, termasuk bagian dari zur yang kebanyakan dari kita terjebak dalam pelanggaran tersebut, dan kita anggap itu sebagai sesuatu yang kita tidak bisa mengelakkan dari kondisi seperti itu. Terkait dengan nyanyian seperti apa yang terlarang dalam Islam, nyanyian, sekedar nyanyian tanpa musik ada hukumnya tersendiri. Musik hukumnya tersendiri. Tentu rinciannya itu bisa dipastikan
pada risalah amaliyah para maraji' kita, bagaimana mereka menentukan. Dan itu yang ditemukan dalam sebagian riwayat, walladzina la yashhaduna zur, bahwa mereka tidak menghadiri majlis-majlis yang di dalamnya ada ghina dan majalisu ahlil laghwi. Dalam tafsiril Qummi, satu contoh, Ali ibn Ibrahim al-Qummi ketika sampai pada ayat ini, beliau mengatakan walladzina la yashhaduna zur qal al-ghina'u wa majalisu ahlil laghwi. Nyanyian dan majelisnya orang-orang yang alpa, lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Walladzina la yashhaduna zur, majelis-majelis batil yang di dalamnya tidak ada hal bermanfaat bagi kita. Itu orang-orang ibadur rahman benar-benar menjauhi majelis-majelis yang seperti itu. Walladzina la yashhaduna zur. Ini sifat yang atau perilaku yang ke-9 dari ibadur rahman, bahwa mereka apabila ada majelis-majelis itu tidak akan menghadirinya, apalagi harus pesan tiket jauh hari untuk hadir di majelis-majelis seperti itu. Tentu ketika kita menghadiri sebuah acara dan kemudian di tengah-tengah ada hal-hal yang menyalahi aturan agama, kita paling tidak harus bisa melakukan tindakan-tindakan secara bertahap. Kalau kita bisa mengingatkan sahibul haja untuk tidak melanjutkan acara itu, kita akan sampaikan. Kalau itu kira-kira tidak mungkin, atau kalaupun kita sampaikan juga tidak akan dihiraukan, jangan sampai kita juga sia-sia ketika kita sudah membaca. Kalaupun saya akan ingatkan pemilik hajah ini untuk tidak menggelar itu, mungkin dia tidak akan menghiraukan omongan saya, maka kita yang harus tarik diri dari majelis itu. Kalau menarik diri dari majelis itu juga tidak mungkin karena pertimbangan-pertimbangan tertentu, maka adhaful iman adalah kita mencari tempat yang agak jauh, tidak di tengah-tengah kerumunan itu, dan tetap hati kita menentang yang demikian. Itu adhaful iman. Walladzina la yashhaduna zur, dan orang-orang yang tidak menghadiri majlis-majlis yang di dalamnya ada kebatilan, ada nyanyian, ada apalagi tari-tarian, dansa dan lain sebagainya. Itu jelas majlis yang secara pasti bisa dianggap sebagai majlis az-zur. Yang ke-10 adalah wa idza marru bil laghwi marru kirama, dan apabila mereka melewati al-laghwi, al-laghwu adalah sesuatu yang tidak ada manfaat sesuai dengan penilaian akal sehat. Ada namanya laghwu. Apapun dia bentuknya, ketika sebuah ucapan tidak mengandung manfaat sesuai dengan penilaian akal sehat, dia tidak mengajak kepada kebaikan, dia tidak akan menambah ilmu, justru mungkin akan mengeruhkan jiwa kita dengan diperdengarkan, menghibah orang dan lain sebagainya. Katakan itu justru akan mengeruhkan jiwa kita, termasuk bagian dari lagu, ya, sesuatu yang tidak ada manfaatnya sesuai dengan takaran akal sehat. Orang-orang ini baik ketika menyaksikan ada sekelompok orang yang sedang berbicara, membincangkan hal-hal yang tidak ada manfaatnya, hanya membunuh waktu untuk menghilangkan waktu, ngobrol yang tidak ada manfaatnya, ketika dia melewati kelompok demikian, atau ketika menyaksikan ada sekelompok orang melakukan hal-hal yang tidak ada manfaatnya juga, maka mereka melewatinya, tidak langsung ikut hadir di situ, tidak ikut nimbrung di situ, apalagi meramaikan majelis itu sehingga majelis itu menjadi makmur karena kehadiran kita, menjadi seakan dibenarkan karena ada si fulan tokoh itu juga hadir di majelis tersebut.
baik ucapan maupun tindakan yang tidak ada nilai kebaikan, tidak ada manfaat sesuai dengan takaran akal sehat, dia masuk dalam laghu. Orang-orang ibadur rahman idza marru bil laghwi marru kirama, apabila melewati majlis-majlis yang di dalamnya ada laghu, baik dari sisi ucapan tidak ada manfaatnya maupun dari sisi tindakan tidak ada manfaatnya, dia akan tinggalkan dengan sikap baik. Marru bil laghwi marru kirama, meninggalkannya dengan baik, bukan meninggalkan majlis itu dengan meninggalkan kesan buruk atau justru menimbulkan kegaduhan. Dia tinggalkan. Dan itu juga berlaku apa yang tadi telah saya sebutkan. Apabila kira-kira kita bisa menyadarkan mereka untuk mengakhiri majlis-majlis lahu tersebut, alangkah baiknya kita sampaikan kepada mereka. Namun apabila tidak bisa, ya tentu kita harus meninggalkan majlis itu. Pada potongan ayat ini ada sebuah kata yang perlu kita perhatikan, yaitu kata wa idza marru. Marra artinya lewat. Ketika kita lewat, tentu tanpa kesengajaan kita lewat, bukan kita mengagendakan untuk hadir di tempat itu, sangat berbeda. Sekedar lewat. Kita lewat, kemudian ada sekelompok orang yang sedang iseng ngobrol-ngobrol tanpa ada manfaatnya, maka kita tinggalkan majelis itu. Atau kita melewati sekelompok orang yang sedang mengerjakan pekerjaan yang tidak ada manfaatnya, juga kita tinggalkan. Kita lewati mereka, tapi dengan wa idza marru bil lagwi marru kirama. Jangan kemudian ketika kita menyaksikan ada sekelompok yang semacam demikian, kita bubarkan majelis itu dengan paksa, karena itu bukan mururul kiram. Marru billahi marru kirama. Islam sama sekali tidak pernah mengadakan dan tidak pernah mengajarkan tindakan yang menyebabkan kegaduhan. Amar ma'ruf nahi mungkar pun diatur sedemikian rapi dalam Islam. Jadi tidak cukup dengan bersemangat untuk mencegah yang mungkar dan memerintah yang ma'ruf, kemudian kita melakukan tindakan yang akan mendatangkan mungkar yang lebih besar, atau ma'ruf itu tidak akan terlaksana juga. Perlu ada pembacaan kondisi. Jadi sekali lagi kembali kepada ayat itu, wa idza marru bil laghwi marru kirama, melewatinya dengan sikap yang menjunjung tinggi identitas kita, yang menjunjung tinggi harga diri kita. Karena kalau kita ikut nimbrung di situ, identitas kita akan lumer, harga diri kita juga akan kita pertaruhkan di situ. Maka kita harus tinggalkan. Kita punya kewajiban untuk menjaga identitas kita, punya kewajiban untuk menjaga harga diri kita. Islam sangat besar perhatiannya kepada menjaga harga diri. Kita punya kewajiban untuk menjaga harga diri kita, dan kita juga pada waktu yang sama punya kewajiban untuk menjaga harga diri orang lain. Sehingga apabila kita cermati, kita analisa lebih dalam, ada banyak hal yang dilarang secara keras oleh Islam. Ghibah dilarang keras oleh Islam, memfitnah dilarang keras oleh Islam, memberikan kesaksian buruk, kesaksian palsu dilarang keras oleh Islam, dan beberapa amalan-amalan buruk yang dikecam keras oleh Islam. Apabila kita perhatikan, ternyata salah satu dari filosofis itu semua adalah karena amal-amal itu, praktek-praktek itu akan menghancurkan harga diri orang. Kita ketika memfitnah orang, berarti kita telah membunuh karakter orang, kita telah hancurkan nama baik orang itu di tengah-tengah masyarakat. Ketika kita menghibah orang juga demikian.
Riba bukan sesuatu yang palsu, namun sesuatu yang tidak perlu diungkap dari kekurangan orang. Masyarakat ini supaya tetap bisa harmonis, bisa saling percaya, apa modal utamanya? Adalah ketika saya memandang Anda sebagai orang baik. Kekurangan-kekurangan Anda saya tidak ketahui. Demikian juga yang lainnya memandang saya, sehingga terjalinnya saling kepercayaan, saling menghormati, dan masyarakat ini menjadi masyarakat yang harmonis. Tetapi ketika dusta sudah menjadi kebiasaan masyarakat setempat, katakan riba, memfitnah, mencemooh, maka apa yang tersisa dari harga diri orang? Kenyataan bahwa kita masih bisa bermasyarakat dengan enak dengan teman-teman kita. Kenapa? Karena kita tidak mengetahui hakikat berbagai keburukan yang ada pada diri saudara-saudara kita, dan saudara-saudara kita tidak mengetahui keburukan-keburukan yang ada pada kita. Kata salah satu riwayat yang saya tidak ingat redaksinya, riwayat yang mengatakan, kalau kalian ini saling tahu, andai kita ini transparan, file kita terbaca oleh saudara-saudara kita, bukan cuman yang lahir, yang zahir dari kehidupan kita, termasuk unek-unek hati, sifat-sifat jiwa kita yang buruk-buruk, semua kita tahu. Kira-kira ada yang mau berteman dengan kita? Kata riwayatnya, lama tadafantum. Kalau itu yang terjadi, maka tidak ada orang yang akan menguburkan saudaranya. Kenapa? Ini bajingan ini, kenapa saya harus melayat dia? Iya. Padahal yang vonis dia bajingan juga dia bajingan di sisi lain, ya. Ini katakan pencuri besar, ya, penipu besar, ya. Sehingga distigma sebagai apa? Orang jahat. Siapa yang menstigma? Yang menstigma ternyata orang yang punya sifat dengki, sifat hasud, yang juga tidak kalah buruknya dengan sifat yang dilakukan oleh mereka itu. Sehingga kita sama-sama tidak ingin kenal, tidak ingin berhubungan, dan lebih dari itu kita sama-sama jijik untuk berteman. Dan ini kehancuran bagi sebuah masyarakat. Jadi kembali bahwa Islam tetap menjunjung tinggi harga diri kita dan harga diri saudara kita harus kita jaga, kita junjung tinggi, dan identitas kita juga harus tetap kita pertahankan. Dan ayat ini, wa idza marru bil lagwi marru kirama, adalah ayat yang ingin menegaskan bahwa kamu punya identitas, wahai muslim, wahai mukmin, wahai ibadur rahman, kamu punya identitas. Maka jangan kamu hancurkan identitas terhormat kamu dengan menghadiri majlis-majlis yang batil, yang tidak ada nilainya. Kamu harus junjung tinggi harga diri kamu juga. Mempertahankan identitas dan menjunjung harga diri kita adalah bagian dari yang harus kita pertahankan. Wa idza marru bil lagwi marru kirama. Kita akan tinggalkan majelis-majelis itu dengan sopan, dengan baik, tanpa harus menyakiti hati mereka yang sedang lalai dan hadir atau mengadakan majelis-majelis batil itu. Ya. Kembali apa yang saya katakan, kalaupun kita harus memberikan peringatan, mengingatkan mereka, lakukan dengan tahapan-tahapan dan aturan yang telah ditetapkan oleh Islam dalam prinsip al-amru bil ma'ruf dan an-nahyi 'anil munkar. Jadi wa idza marru bil lagwi marru kirama. Kata Allama Tabatabai, makna dari ayat itu adalah wa idza marru bi ahlil lagwi. Dan apabila mereka melewati orang-orang yang sedang duduk mengadakan sebuah majlis kecil atau besar, majlis yang lahu tersebut, mereka maru mu'ridina anhum, sambil memalingkan perhatiannya, tidak ikut serta dalam majlis itu, munazzihina anfusahum
anid dukhuli fihim wal ikhtilati bihim wa mujalasatihim. Kita menghargai, memuliakan diri kita dari masuk dalam majelis mereka, berkumpul dengan mereka, dan duduk-duduk bersama mereka. Kita tinggalkan mereka. Wa idza marru bil lagwi marru kirama. Ini yang ke 10 dari sifat dan perilaku ibadur rahman.